Makanya itu diperlukan edukasi yang berkelanjutan. Halo, selamat malam Mas Adam Maris. Selamat malam, Dam. Sehat-sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Mas Aris. Sehat, alhamdulillah. Gimana? Lanjut, Mas. Aku dari tadi menyimak. Iya. Ini loh cerita kita tentang dokter dan pasien katanya Mas Wanadi. Jadi seperti yang dilakukan oleh Mas Wanadi dan Mas Adam ini salut saya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, kita jeda dulu obrolan yang tadi kita keep dulu. Aku sih mau bertanya pada Mas Adam dulu. Kebetulan Mas Adam ini barusan datang, maka paling enak dijadikan narasumber sementara. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Pertama adalah apa sih persyaratan dasar untuk menjadikan kita itu bisa untuk mendirikan sebuah usaha yang namanya Game Lab. Ini sebuah pertanyaan yang menarik dari teman-teman kita kemarin, dan mungkin Mas Adam bisa menjelaskan nanti ya, dan bisa dibantu sama Mas Wanadi. Apa saja syaratnya? Apakah cukup dengan pengetahuan batu umum? Mas Sony juga bisa. Apakah misalkan hanya dengan peralatan, Mas Sony bisa dengan tak belikan alat-alatnya seperti itu? Monggo Mas. Betul. Kalau bicara di Indonesia, karena kita tahu kan nggak ada peraturannya, ya Mas Yopi, Mas Sony, Mas Ali tahu nggak ada peraturan regulasi dari pemerintah soal ini. Siapapun bisa, Mas. Kayak Mas Yopi bilang tadi, ngerti batu dikit buka lab bisa. Aku pernah ketemu orang pakai loop buka lab bisa aja, emang nggak ada peraturannya gitu kan. Tapi secara karir dan profesi tentu nggak bisa kan, karena di dunia ini kan ada standar. Gitu loh. Makanya aku ngelihat Indonesia itu James Lab terbagi pada 3 kategori menurutku. Kategori pertama, orang-orang yang James Lab yang isinya memang mereka yang sekolah di institusi yang memang menghasilkan gemologis dunia, betul nggak? Yang memang pendidikannya lama, biayanya tinggi, syarat kelulusannya sulit. Oke, itu menurutku kategori pertama. Ada kategori kedua, oke? Banyak orang mungkin belum bisa kategori pertama, ada alternatif, misalnya ambil course, oke? Ambil course ini juga melabeli lulusannya sebagai gemologis, oke? Tapi baru sebatas course. Ini udah beda nih, kategori A dan B. Dan ketiga ada namanya kategori C, ya. Ini yang nggak ngambil course, nggak ambil sekolah, murni otodidak. Murni merasa dia sudah ngerti otodidak, lalu ambil kursus 5 hari sampai 2 minggu. Ini yang saya lihat belakangan kok kayak menjamur gitu kan? Betul. Ya. Nah, artinya ditambah lagi tidak adanya regulasi. Jadi kita nggak bisa nyalahin loh. Loh enggak, dia nggak melanggar apapun, Mas. Betul nggak Mas Adi, Mas Sony, Mas Yopi? Dia nggak melanggar apapun. Dia mendirikan satu usaha, dia buka lab. Hebatnya lagi, netizen, para pemain batu bikin kok. Ya. Iya kan? Batunya kan ibaratnya Mas Adam, tak potong dulu. Tadi ada sebuah kata yang menarik yang tak garis bawahi dari Mas Adam, yaitu ada regulasi. Nah, harusnya sih Mas Adam tadi mengatakan tidak ada atau belum adanya sebuah regulasi yang mengatur itu semua. Betul. Mas Wanadi, menurut Mas Wanadi, siapa sih yang berhak dan yang untuk mengeluarkan regulasi tersebut? Monggo Mas Adi. Ya, regulasi pastinya yang utama kan harus mengikat semua anggota. Pertama itu yang pasti ya. Bisa dari asosiasi atau dari pemerintah yang memayungi, contoh dari Kementerian ESDM. Nah, itu mungkin bisa sebuah laboratorium atau gemologis tersertifikasi, terstandarisasi. Contoh standarnya SNI, contoh bahasanya seperti SNI lah. Melalui tes dulu secara lokal, kayak labnya, speknya masuk seperti Mas Adam bilang, lab tipe A atau tipe B itu Mas Adam ya. Kalau ada yang mewadahi itu lebih oke. Cuma sementara sampai detik ini baik dari asosiasi
yang berbadan hukum ataupun yang dari negara sampai sekarang belum ada. Belum ada, Mas. Jadi sah-sah saja belum. Mas Adam mau menambahkan, silakan. Iya, jadi aku tuh setuju. Cuman begini ya, kadang-kadang kita kalau ngarepin negara nih, ya kan, nanti sampai kita punya cucu belum keluar tuh regulasi, ya kan? Oh, sekali. Mereka ini kan, Iya. karena gini loh, kita ini bergerak di bidang yang sangat amat segmented, Betul. betul kan? Iya. Ya, kita ini cuma dilirik kalau tiba-tiba booming 2015 semua lirik, ya kan? Iya. Tanpa itu kita kan apa sih artinya? Industri batu berapa besar sih? Sama diamond aja nggak ada 1/10-nya. Industri berlian jauh lebih besar. Kita masih di bawah itu, ya kan? Regulasi oke lah, kalau one day ada ya alhamdulillah. Tapi aku pribadi sih pesimis Mas Adi ya, regulasi ini dalam pemerintah menyiapkan regulasi dalam waktu dekat. Oke. Kedua, kalau aku pernah berapa kali gitu ya, banyak orang bilang mana nih asosiasi gemologis, asosiasi bikin dong biar tindak lab-lab yang nakal, lab-lab yang asal-asalan. Menurutku nggak fair juga. Masa James Lab, gemologis menindak lab lain? Betul Ya. nggak? Melakukan Yang punishment kan nanti dibilang, iya karena gini, aku melihat gini ya, karena buat aku pengen kalau aku punya mimpi ada kategori-kategori ini dan ketiganya tetap bisa berjalan, tetap punya pasarnya. Contoh, ini aku main baru baca Mas Adi, soal dokter gigi dan tukang gigi. Ya. Ya, ini jangan dianggap remeh loh. Ya. Nah, Tukang ngomong gigi kok kenapa harus melihat ke aku gitu loh ya? ini Iya. perasaan Mas Yopi aja. Iya, Jadi perasaan ternyata- aja lu. Nih, ternyata tukang gigi itu dibuatkan regulasi loh. Oh ya? Dia itu industri tukang gigi dibiarkan ada, diarahkan. Oke, kayak Ikatan Dokter Indonesia itu ngebuat satu regulasi. Oke, yang boleh dilakukan tukang gigi adalah A, B, C. Selain itu nggak boleh ya, itu dokter yang boleh. Ya kan? Nah, aku ngelihat kalau kita di Indonesia James Lab bisa dilakukan itu enak. Artinya apa nih? Kita nggak boleh, nggak harus bilang ini lab abal-abal, ini nggak kredibel, ini nggak jelas, jangan bikin, nggak usah. Oh iya, itu si tukang batu, tukang lab, oke. Boleh, nggak apa-apa, dia boleh melakukan ini. Kalau kamu mau yang lebih pasti atau lebih detail, kamu ke lab yang kategori ini. Kalau mau yang lain, kamu kategori, jadi terkategorisasi. Tapi kalau bicara siapa yang bisa mendirikan atau ngebuat kategori-kategori itu, sulit rasanya berharap pada pemerintah atau ke para pelaku James Lab yang ada di Indonesia. Ya. Malah aku menaruh harapan ke asosiasi pedagang-pedagang batu. Kenapa nih aku bilang? Karena kemarin di Bangkok, papaku baru dari Bangkok kan. Jadi ada satu lab di Bangkok, lab terkenal, itu mulai ngawur belakangan. Oke? Ternyata asosiasi pedagang batu di Thailand, mereka mau memberikan teguran tertulis pada lab tersebut. Artinya asosiasi pedagang ini bisa membantu mengawasi para James Lab. Jadi kalau ada James Lab yang aneh-aneh ini ada pengawasi dari asosiasi pedagang. Itu yang aku rasa, aku pikirin dari kemarin gimana ya, asosiasi lab, nindak lab kayaknya enggak lah ya. Nggak mau, aku sih nggak pengen ya nindak lab-lab itu rezeki orang. Dari nggak ada regulasinya. Dari Nggak ada pernyataan regulasi kecuali ada regulasi, gitu loh. Dari pernyataan Mas Adam ini saya tercetus sebuah hal sih. Jadi gini, tadi Mas Adam sempat bercerita tentang pengalamannya kayak di Bangkok itu tadi kan. Di sana asosiasi pedagang bisa melakukan sebuah tindakan untuk memberikan peringatan kepada lab yang dianggapnya kurang sesuai lah dengan standar operasional di sana. Dari situ saya menyimpulkan berarti asosiasi pedagang itu kan mempunyai power, mempunyai legitimasi yang kuat di dalam komunitas ataupun penggiat batu. Mereka diberikan sebuah kepercayaan hingga melahirkan sebuah power. Perkaranya di Indonesia ini belum ada sebuah asosiasi yang bisa dipercaya secara global, lintas komunitas atau lintas yang bisa nasional ya, diberikan kepercayaan secara global hingga akhirnya dia mempunyai power. Karena tanpa power kita juga nggak bisa memberikan punishment itu tadi sih bagi saya. Yep. Ya betul, saya setuju. Di Indonesia memang situasinya kan agak beda ya, nggak Betul. sama seperti di sana. Tapi mungkin kalau Mungkin sifatnya itu bukan punishment, mungkin teguran mungkin Ya, Teguran. teguran. Tapi kan namanya memberikan teguran itu juga harus berdasarkan itu tadi, dia mempunyai kekuatan power. Lah power ini didapatkan dari terkumpulnya kepercayaan yang merata gitu loh. Betul. Sebetulnya begini sih. Tapi ada kekurangan ya, mohon maaf, ada kekurangan. Tapi kalau pendapat saya,
Lab kan tadi di epidemiologi. Tadi sama Kalau dagang, Tony, komplain ke epidemiologi ya apa enggak? Kurang gimana gitu? Atau pedagang yang sudah menamatkan pendidikannya baru bisa komplain atau mungkin seperti itu mungkin atau gimana? Nah, ini cukup seru sih pertanyaannya. Jadi kayak contoh, saya ambil nih salah satu kutipan dari Mas Odo Sakti, regulasi lahir dari petisi bisa nggak? Nah, itu dari Mas Odo Sakti. Kita sambil baca komen. Terus ada juga ini dari Mas Akbar, ini saya ambil, kira-kira bisa nggak ya di Indonesia dibentuk tim pengawasan lab seperti itu. Ada teman-teman yang menanyakan tentang hal itu. Monggo silakan, mungkin Mas Wanadi, Mas Yopi atau Mas Adam Haris bisa memberikan Silakan. sebuah pandangannya. Mas Adi atau saya, silakan Mas Adi, monggo kalau punya. Mas Adam dulu, Mas Adam. Apa soal ini ya, dibentuk tim pengawasan? Bisa aja tuh. Atau mungkin bisa begini, satu tim rembukan para pedagang batu. Oke, kita bentuk tim pengawas. Yang satu ada perwakilan dari James Lab, satu perwakilan pedagang, satu komite. Itu bisa juga sebetulnya kalau mau dilakukan. Cuma memang permasalahannya ini kan seperti tadi Mas Billy Tanu ngomong, banyak yang memanfaatkan juga kan. Karena kan gini, jadi gini ya. James Lab dan pemain batu, pedagang batu itu hubungannya itu seperti Tom and Jerry, ya kan? Ya. Seperti Tom and Jerry. Kadang kalau kita benar tapi merugikan, kita dimusuhi, dianggap ini ngaco, betul. Tapi ketika kita salah dan menguntungkan, wah ini lab hebat nih. Hebat ini. Kadang mereka malah diem aja. Itu kejadian, Mas. Kejadian. Fakta di lapangan itu. Ya kan? Ya. memang dinamikanya begitu. Ya mungkin bukan cuma Indonesia lah. Saya rasa di Bangkok, di Hong Kong pun sama ya. Memang dinamikanya itu. Jadi terkadang itu hambatannya kayak gitulah situasi yang sering kita hadapi gitu kan. Makanya kalau saya simpulkan sih, di setiap negara namanya komunitas batu sebetulnya rata kan, seluruh dunia pasti ada, di tiap negara juga ada, saya yakin seperti itu. Cuma penanganannya itu otomatis kan sesuai kultur masing-masing. Contohnya Betul. kita itu di sini pasti penyesuaian sesuai dengan kultur kita masing-masing. Kadang di tempat lain bisa dibikin sebuah badan resmi, tapi di tempat kita tidak memungkinkan untuk dibentuk itu karena terbentur dengan banyaknya konflik kepentingan masing-masing kan. Masing-masing punya kepentingan masing-masing, dan itu juga akhirnya hanya bisa disiasati, kadang merem sak sisih atau pura-pura merem semuanya, kan seperti itu istilahnya. kalau saya sih lebih berpikirnya seperti ini, Mas Wahana, di Mas Adam dan Mas Sony. Bisa enggak sih suatu ketika kita membuat sebuah dewan? Nah, dewan ini istilahnya dewan swasta ya, karena kita kan belum ada, kita pasti akan membutuhkan sebuah legitimit dari pemerintah untuk bisa akhirnya kita memberikan panis dan lain-lain. Mungkin sementara ini dewan pengawas lah, hanya mengawasi, dan itu termasuk kita hanya istilahnya membuat sebuah aturan yang disebut namanya etika dagang, etika apa, karena namanya etika juga nggak bisa, misalkan dilanggar pun tidak akan ada punishment juga begitu loh. Bisa nggak ada sebuah dewan yang isinya itu antara pedagang, orang-orang pengamat, dan orang-orang lab. Artinya begini, mungkin orang-orang game lab juga pasti, saya tahu ada kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Sementara kita yang di bawah ini istilahnya, kita yang tahu pasalnya bagaimana, kejadian di lapangan bagaimana, itu yang akan kita discuss dengan teman-teman yang dari game lab. Kemudian dari situ kita akan membuat sebuah rumusan baru. Akhirnya untuk menekan permasalahan ini bagaimana? Mungkin seperti itu sih sementara. Itu komposisinya dewan itu terdiri dari unsur apa aja, Mas Yobi nanti? Unsurnya sih lebih banyak ke arah game lab, dalam artian game lab juga, kemudian orang-orang pengamat, penjual. Larinya seperti itu. Nah, kalau mungkin kita sudah punya teman-teman yang kompeten di bidangnya, tapi kalau pedagang ini yang sulit.
siapa tokoh di dalam sebuah pedagang itu kan sulit menemukan tokoh nasional. Yang bisa. Enggak harus nasional kok Mas. Mungkin saja bisa Mas Sony juga bisa gitu loh. Enggak masalah begitu loh. Orang dipercaya, orang sebuah lab itu dikenal bukan bisa menjadi recommended bukan karena dia punya nama, bukan, tapi dari sepak terjangnya, kemudian jalannya dia ke arah mana, itu aja cukup. Itu yang saya garis bawahi dalam hari ini. Nama itu, sebuah nama itu kan sebetulnya untuk memperoleh nama itu juga nggak gampang, karena disitulah proses panjangnya untuk diakui itu adalah dari perjalanannya itu tadi. Lab GRI, lab IGT dan lab-lab lainnya itu mempunyai kans atau mempunyai nama besar di dunia perbatuan saat ini, itu kan bukan hanya sekedar nama, karena mereka merintis itu melalui proses panjang, kan bukan sulit. Nah, pertanyaannya kalau di pedagang ini yang kita sulit juga, kita belum bisa mendapatkan track record yang bisa diketahui umum kan. Misal jenengan tadi bilang Sony gitu lah, kita mencontohkan diri sendiri ini tadi. Apakah semua orang bisa memahami track record yang sudah dihasilkan seorang Sony? Itu kan sulit standarisasinya. Bro, itu masalah kita bro, jangan diungkap di sini bro. Ini dari Mas Filipus tuh menarik tuh, kayaknya tapi agak salah nangkep yang dimaksud ya. Jadi yang tadi saya bahas soal asosiasi pedagang menegur lab itu bukan perkara sekedar lab ini salah jawabannya, bukan itu ya. Tapi lebih kepada ini lab ini SOP-nya salah, ini orang siapa? Ini orang nggak ada track record sekolahnya, nggak ada apa, buka lab, itu yang perlu ditegur menurut saya. Jadi kalau masalah, jadi otomatis kalau track record nggak ada, ya jawaban juga pasti kan akan salah gitu loh. Itu poin yang perlu digarisbawahi ya. Gitu. Betul. Mas Abdi, mau tanya ini, kemarin dari lomba yang kemarin, sorry aku agak mereview yang kemarin. Dan sekian banyak pertanyaan, yang menurut Mas Adi yang kemarin di garis bawahi Mas Adi yang mana kira-kira? Kemarin ada sebuah yang saya tandain itu Om Lupi, kemarin itu Om Lupi. Oke. Monggo silakan. Kalau nggak salah itu berbicara tentang itu Om Lupi, apa namanya, lab itu disebut lab gimana gitu Om Lupi. Oh ya, ini menyangkut masalah sebuah nama Mas Adi ya, Mas Adam Haris juga. Karena ada beberapa kesalahan nama. Jadi orang kita itu kan enak kan, kelihatannya warnanya seperti ini ya sudah dikasih nama ini, warnanya seperti ini dikasih nama ini, kan seperti itu. Nah, masalah penamaan ini Mas Adam, kira-kira siapa sih yang berhak memberikan nama sebuah batu? Kemudian termasuk varian apa dan mana? Apakah ada sesuatu yang resmi dikeluarkan begitu? Pasti Mas Yofi. Kalau nama-nama varian spesies tuh udah tertuang, itu kan mineral ya. Mineral itu bahkan lebih dari sekedar gemologi ya, banyak mineral kan. Dan gemologi pun sama, semua varian spesies. Setiap ada varian baru itu pasti butuh proses sampai diterbitkan di jurnal, ya kan. Biasa itu kan yang sering update soal hal-hal baru itu kan James and Gemology, itu buku yang keluar berapa bulan sekali gitu kan. Itu yang satu itu. GIA juga pasti keluarkan jurnal. Jadi nggak bisa kita cukup-cukup main kasih nama, itu menurut saya jangan, kecuali tipe warna. Tipe warna nggak masalah ya kan, itu GRS saja kasih Muzo Green. Lotus di Bangkok itu kasih warna namanya Mekong Whiskey, bayangin. Tapi tipe warna ya kan. Gitu. Jadi kalau warna nggak apa-apa. Bermain di kalau bicara varian dan spesies harus hati-hati, harus mengikuti standar yang udah ada. Gitu. Betul Mas Adi kan ya? Mas Adi juga pasti lebih ini juga. Iya, setuju sih Mas. Jadi kalau tadi saya baca juga di forum Scamologist, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, jadi semua kembali ke labnya masing-masing gitu. Jadi lab itu kan yang penting itu ya, yang penting itu kan hasilnya bisa diandalkan dan konsisten, betul nggak? Oke, kalau bicara lab nggak pernah salah ya,
ya lupakan. Di dunia, semua dunia pasti lab pernah salah. Pernah Tadi Mas melakukan. Adi saya dengar juga Mm-mm. apa namanya juga ngomong kan pasti ada rasio kesalahan gitu. Jadi jangan berfokus, gue nggak mau, gue mau cari lab yang nggak pernah salah. Ya wes, bukan diri aja, nggak bisa, nggak mungkin gitu loh, ya kan? Makanya tadi sempat saya bilang, jadi sharing kita boleh nggak? gimana Mas Adi? Ada cerita yang tadi Mas Adam bilang masalah lab nggak pernah salah itu kadang ya nggak mungkin gitu. Iya, wong kita ini Setiap lab juga punya manusia salah. kok. Semolog itu manusia. Cuma hanya rasio errornya. Saya ambil contoh GIA, lembaganya Mas Adam belajar. Kita nganggap itu dewanya laboratorium lah bahasanya. Iya. Buat saya. Ada kala saya di forum, di beberapa forum ya saya lihat, ada kala GIA salah mengecek diamond, natural sintetiknya. Ada kala dia mendeteksi no treatment padahal barang itu sudah dilelang di Sotheby, digubulin tercatat sebagai oiling ruby. Nah itu apa namanya tidak melulu salah, cuma sesuatu itu pasti terjadi. Iya. Presentase salah itu pasti ada. Sebesar itu gitu loh. Bukannya mengecilkan kita ya, tapi sebesar itu pun ada rasio errornya walaupun minimal sekali. Iya. Gitu. Kalau dari saya, monggo dilanjut Om Bibi. Makanya saya bacakan tempat saya memberikan statement. Seperti statement saya di awal, tadi ada pertanyaan, sebetulnya itu memang pertanyaan yang sangat sederhana dan mendasar. Bagaimana sih Mas cara membedakan lab kredibel dan tidak? Makanya saya tadi juga nggak nyebutnya, cuma memberikan dua analogi ciri dasar. Pertama, lab itu bisa dikonfrontir ulang, diajak dialog konfrontir ulang tentang hasil labnya. Pertama itu, jadi ada kontaknya, ada emailnya, intinya sebuah media untuk bisa menanyakan itu ulang kan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua minimal dia mempunyai fisik dalam artian tempat yang benar-benar bisa didatangi. Itu bagi saya sudah untuk pembeda dengan lab-lab yang asal cetak. Karena mereka yang sudah punya kantor, yang sudah punya kontak secara permanen, pastinya secara logika kewarasan mereka juga serius kan gitu loh. Bukan lab yang hanya akan muncul di saat permintaan pasar tinggi. Tapi mereka memang benar-benar lab yang berkompeten, yang memang serius di bidang ini. Gitu. Bagi saya pembedanya lab kredibel dan tidak ya dua itu aja sih. Satu lagi Mas Soni, cari lulusan mana itu penting sih Mas Soni. Nah ya. Menurutku tuh lulusan pendidikan mana itu penting. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita otodidak, contoh lah kita otodidak, kalau nggak ada gurunya, pasti yang kita pelajarin yang ngawur-ngawur juga. Sehebat apapun kita, karena nggak ada yang guru. Jadi menurut saya guru itu penting. Ya kan belajar di mana? Dengan kita tahu nih lu belajar di mana, seenggaknya kita bisa mengklasifikasikan. Oke, A, B dan C itu mungkin itu bisa dilakukan gitu. Dasar keilmuan itu penting, bener sekali Mas Itu penting, itu penting. Karena gini Mas Soni, Mas Yopi, gini ya Mas Adi ya, yang sama-sama satu alma mater aja, ya, yang sama misalnya lah sama-sama lulusan EAJS, itu suka beda loh ngeceknya. Itu fakta, itu bisa beda satu guru, apalagi yang gurunya nggak tahu di mana atau beda guru. Kenapa? Kenapa saya ngangkat ini? Karena saya pernah hasil GRI dibandingkan sama hasil, ada 3 hasil lagi. Saya nggak mau balas, cuman kan yang dibandingkan aja itu udah nggak apple to apple gitu loh. Ya, korelasinya dibandingkan begini, ya kan akhirnya apa kan makin rancu kan? Kenapa? Karena mungkin konsumen nggak tahu nih. Di YouTube saya ada yang komen gini Mas Adi, kenapa ya kok lab ini orang maunya lab ini sama lab ini, GRI disebut sama AGL, saya sebut merek aja lah. Lab yang ini orang nggak mau. Saya bilang begini, jangan tanya saya juga nggak tahu kenapa. Tanya aja sama orangnya, saya bilang gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus dia balas lagi, kata dia, kan alatnya semua sama, pendidikannya sama. Oh ternyata masih ada orang yang belum paham itu gitu. Akibatnya apa? Lab ini disamaratakan Mas Adi. Lab nih mau yang apa memang sekolah dan nggak sekolah sama, pokoknya lab ada embel-embel James Lab. James Lab.
Jam lab. Siapa yang salah? Ini nggak ada yang salah. James Lab nggak salah, dia tidak melanggar regulasi. Saya tekankan sekali lagi, jangan sampai ada yang nonton nih bilang nih, wah si Adam nih ngatain lab ini. Enggak ada yang salah. Mau buka lab bisa, ini Indonesia kok bisa. Nggak ada yang salah. Tapi Mas Adam, kelas ya sorry. toh. Mas Adam pernah melakukan sebuah kesalahan nggak dalam mengamati hasil batu? Pernah Mas. Dan 11 tahun aku di lab pernah. ketika itu terjadi, apakah ada semacam ralat atau bagaimana, dan apakah itu sah-sah saja? Gimana? Sangat sah. Aku pernah merevisi jawabanku, Mas. Betul. Pernah tak revisi, orangnya komplain, tak bilang apa? Oke, saya periksa lagi. Kamu benar, saya salah. Saya minta maaf, tadi saya salah karena ini saya ganti. Pernah. Ya. Gary Mas Adi? pernah melakukan itu. Saya jadi saksi. Gimana kok Mas itu. Adi? Mas Adi pernah melakukan kesalahan seperti itu atau enggak? Sudah pasti. Saya rasa dalam perjalanannya setiap lab ya Om Yopi ya. Rasio error itu pertama walaupun kita sudah lulus sekolah, Mas Adam juga pernah cerita walaupun sudah belajar kayak apa di saat kita dihadapkan di sebuah medan laga, itu tetap ada yang namanya jam terbang proses, itu ada ruang untuk belajar sebenarnya. Walaupun kita sudah punya SOP seperti apapun, itu ada ruang untuk belajar. Jadi pasti ada. Lalu ada juga faktor kelelahan. Contoh kita baca indeks bias garis-garis kan di ini 174, ternyata kita ngantuk baca 176, bisa terjadi kesalahan juga. Ya. Jadi intinya kan jadi, seperti gini kan, Mas Adam, Mas Haris, dan Mas Adi ya, bahwa alat adalah tetap alat. Secanggih apapun alatnya, semahal apapun alatnya, tanpa operator yang ada di belakangnya, tetap tidak ada apa-apanya. Betul begitu kan? Betul sekali. Setuju itu. betul. Jadi gini, Mas Yopi, Mas Sony, sorry. Jadi antara diamond dan batu permata itu pendekatannya berbeda. Ya. Kalau diamond pendekatannya 80% ke alat, 20% baru gemology untuk menentukan ya kan, clarity-nya, color-nya, plotting-nya. Tapi buat tahu natural synthetic itu perlu alat yang banyak. Kalau batu permata itu kebalikannya. 80% itu mikroskop dan skill gemologist. Skillnya, Alat ya. itu 20%. Ya. Itu pendekatan dua yang berbeda tuh, Mas Adi dan Mas Yopi, Mas Sony. Dan, Jadi kalau bisa oke lah. disimpulkan kalau hasil diamond itu sebetulnya lebih minim human error-nya daripada di kelas batu permata. Kalau alat-alatnya memadai. Jadi Mas Adi mau dikoreksi kalau saya salah, diamond itu kan 98% bisa terdeteksi. Tapi ada 2% diamond yang alat itu nggak bisa deteksi. Nah itu perlu pendekatan lain gitu. Ya, sempat terjadi beberapa waktu yang lalu guru hara besar-besaran bahkan di toko permata di Jakarta tentang diamond itu kan. Mungkin kalau Mas Wanadi pastinya udah menyimak tentang berita yang sempat menghebohkan jagat diamond itu. Belum. Saya malah nggak tahu. Kan sempat ada di Kelebonan kemasukan, dan itu di sebuah toko permata besar yang sudah sangat ternama juga, bahkan iya. besar juga itu kemasukan sintetik kan diamond, bahkan Kalau peniruan sampai tahap ke sabuknya. Adi dan Mas Adam ini ada berapa sih lab yang ada di Indonesia? Apa? Semuanya. Sorry, pertanyaannya apa tadi? Kira-kira ada berapa sih jumlah lab yang ada di Indonesia secara keseluruhan? Game lab ya? Waduh, jam lab yang benar-benar jam lab apa jam lab gitu? Semuanya. Jadi kita nggak ngomong grade dulu ya, nggak usah ngomong grade dulu. Iya. Semuanya. Puluhan ada kali Mas Adi ya? Puluhan ada kali ya? Saya sempat iseng survei. Wah, ini mantap BPS ini. Ini yang punya kebiasaan jelek sering survei. Iya. Dan sekitar 48 lab di Indonesia. 48. 48. 48. Baik yang tidak ada, baik yang tidak ada fisiknya maupun yang ada fisiknya.
Sebenarnya gini Mas, sebenarnya ya Mas ya, sebenarnya nggak perlu itu, cetak aja kartu sendiri, tulis aja ya nggak? Iya, maksudnya Iya. Yopi kartu James yang Lab, beredar dari Sony mana James saja. Lab, bisa Mas, udah itu lebih enak, bener udah, topas Iya. kok, natural bisa keluarin itu. Ngapain Iya. ngapain bayar? Ngapain beli alat printer? Cari orang desain grafis, cetak Mas Adam, kartu, simple murah Mas, 10.000 Mas. Mas Adam, untung Mas Adam ini jauh. Kalau deket gua elus lu. Aku tuh rencananya mau gitu Mas, cuman sungkan sama Mas Hendro Susanto yang barusan masuk ini loh. Nggak enak Oh, mau iya. bikin sendiri gitu loh. Mas Hendro apa kabar? Selamat malam. Gimana kabarnya Pegadaian Game Lab? Nah, Mas Adam, Mas Adi, ini berlanjut dari omongan saya tadi, dari 48 itu. Menurut Mas Adam dan Mas Adi, berapa persen sih yang menurut Mas Adam baik? Baik dalam artian baik menurut penilaian Mas Adam dan Mas Adi sendiri. Tanpa menyebut merek ya, berapa persen? Berapa ya? Yang pasti yang pokoknya yang aku tahu, yang aku kenal gemolog-gemolognya, aku tahu ya beberapa lah Mas. Ada berapa game lab kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak lebih 10 ya? Yang aku tahu ya. Kalau Mas Adi? Tidak lebih 10. Nggak lebih dari 10. Oke. Misalkan begini. Tiap tahun berapa sih kira-kira game lab yang dikenal Mas Adam dan Mas Adi ini mendirikan sebuah lab baru? Ada kemungkinan nggak? Pertanyaan saya maksudnya begini. Kira-kira dari teman-teman adik-adik kelas yang belajar batu ini, berapa persen sih yang ada punya kemampuan dan keinginan untuk mendirikan game lab baru? Kalau di lingkunganku aku nggak pernah ketemu yang ada punya keinginan mendirikan James Lab. Iya. Betul. Nggak, di Betul, lingkunganku Pak. aku nggak pernah, makanya kaget ketika Mas tadi sebut 48, oh ternyata banyak juga yang pengen bikin James Lab ya. Sebenarnya gini ya, Yes. kalau aku tuh seneng loh dengan kehadiran James Lab baru. Asal dibuat dengan penuh niat gitu. Ngerti nggak Mas? Karena Konsisten. kalau iya, karena gini, semakin banyak James Lab baru yang bagus, James Lab lama ini kan akan semakin mawas diri kan. Wah, gue mesti lebih bagus lagi nih. Kalau enggak, gue bisa kalah ketinggalan gue nih. Iya. Pikiran Tapi positif. kalau James Lab yang ada yang muncul makin nggak karuan, James Lab yang lama khawatirnya malah ya aduh, jadi malah nggak berkembang gitu. Itu yang menurutku kekhawatiranku sih. Oke, sekarang Mas Adam Haris ngomong tentang masalah bagus. Kembali lagi, bagus itu dilihat dari kacamata mana, begitu. Karena kadang-kadang akhirnya kan kita menentukan bagus dari kacamata game, dari labnya, dari orang-orangnya, usernya, atau dari pedagang, sisi pedagang. Makanya di situ ada akhirnya kita mengelompokkan kelompok-kelompok itu akhirnya dinamakan sebuah grade. Grade itu kan Betul. akhirnya mengacu kepada pemilah-milahan. Nah, ini kan balik lagi ke masalah tadi. Siapa yang berhak memilah grade A, grade B, grade C? Oh, ini GRI masuk grade apa? IGT masuk grade apa? Sony Lab GameStone masuk grade apa? Kan begitu. Itu netizen maha benar itu. Gini loh Mas, yang paling penting ya nomor 1 pendidikan. Itu aku nggak bener ya, menurutku pendidikan itu penting karena dengan siapa kalian berguru, itulah ilmu yang kalian bawa kan gitu. Dasar basic itu ya. Dasar basicnya pendidikan, ditetapkan dulu deh pendidikan itu. Oke, kalau lulusan apa sih di dunia ini yang diakui bener-bener sebagai ibaratnya gini, diakui itu gini loh Mas. Bukan berarti kalau ikut course yang mengatakan ini gemologis dia itu bukan apa, dia nggak diakui, bukan itu ya. Yang aku maksud diakui gini, ketika kita bawa ijazah ini, mau ke belahan dunia manapun diakui, oh kamu gemologis. Kenapa saya bilang gini? Karena di dunia aja sebetulnya tidak ada regulasi yang mengatakan, oh gemologis ini dia nih. Kalau dia bukan gemologis, nggak ada loh. Nggak ada tuh Mas Adi itu, saya nggak pernah dengar tuh. Ya, nggak ada dasarnya itu. Tapi disepakati secara tidak tertulis disepakati bahwa oh lulusan A, B, C adalah gemologis karena track record dari institusi tersebut. Ya, jadi dari situ kita bisa mengerucutkan menurut saya. Oke. Gitu loh. Padahal kalau Mas Adam atau GRI apakah disebutkan Adam Haris
di pelangnya, kan ada pelangnya itu. Lulusan dari skillnya, apakah disebutkan itu? Gimana? Kalau Jadi disebutkan apa? kalau tadi kan Mas Adam Haris kan melihat game lab itu dilihat dari lulusannya mana, sekolah di mana, gurunya siapa, kan seperti itu. Itu kan mengacu kepada pendidikan alumnus mana, bukan begitu Mas Adi ya? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ini kalayak tahu bahwa ini Mas Adi lulusan dari STM mana, Mas Adam Haris dari PAUD mana? Nah, ini dari mana kita tahu hal seperti itu? Kan ada ininya, ada sertifikat, ada piagamnya kan. Gampang aja. Gitu loh, lihat aja jadi gini, tips tadi nih, kalau mau ke Jans, lihat aja nih, dia itu apa sih yang ditempel tuh, dia dari mana, gitu kan. Benarkah lulusan satu institusi, lulusan kos, atau jangan-jangan cetak di pasar pramuka. Gitu, itu bener loh, karena itu kejadian, itu ada orang, ada salah satu temanku lapor, Dam, ini ada lab nih, lulusan ini, mana coba kalian sertifikatnya, apa itu sertifikat, banyak, ini apaan ini? Itu mah kursus 5 hari gitu kan, mesti dilihat kan, oh ini dari mana, misalnya course apa, oh gelarnya misalnya profesional gemologis, oke, GG oke, EG oke, kan gitu kan, banyak, dari situ kelihatan tuh harusnya. Simple, itu step pertama Mas. Ya, step kedua baru dilihat, tadi kan Mas Sony bisa pernah mention kalau misalnya pedagang, kalau pedagang gimana, sebetulnya kalau pedagang mau jadi gemologi, itu lebih hebat, dia udah punya pengalaman di pasar, dia belajar gemologis, harusnya itu luar biasa. Kolaborasi yang luar biasa. Karena, karena aku kenal pedagang yang menjadi gemologis dan bagus, hebat. Aku tahu ada, itu terjadi. Nah, cuma sekali lagi, kalau udah menjadi gemologi, jangan sampai terjadi konflik interest. Memang tidak ada aturan yang mengatakan gemologis itu nggak boleh dagang batu, nggak ada ya? Nggak ada. Boleh-boleh dagang batu, silakan, oke? Tapi harus jangan sampai ada konflik interest. Itu karena itu kan menyangkut kredibilitas gitu. Mas Adi, monggo silakan. Oh iya, nambahin sedikit ya Mas Adam ya. Kalau salah dikoreksi ya. Kalau saya sih setuju ya. Pertama, sekolahnya di mana? Minim pernah menempuh pendidikan dari A sampai Z selesai ya. Lalu berikutnya, kalau saya sih ya Mas Adam ya. Percuma kita punya skill tinggi, ijazah mentereng, alatnya komplit, tapi satu yang nggak punya integrity. Betul. Nothing. Ya, nothing itu. Integritas itu juga penting. Bahkan itu malah jauh lebih berbahaya. Statementnya bisa digunakan acuan untuk banyak orang. Itu berbahaya banget itu. Karena saat ini itu kita itu hidup di zaman yang kebanyakan orang pinter, tapi minteri. Integritasnya belum ada pendidikannya. Tai lah memang. Mas Wahana Adi dan Mas Adam, ini ada satu permintaan yang kebetulan dari tadi WA ke saya. Mas ada pertanyaan, tolong ditanyakan Om, Mas Adam ini dan Mas Adi ini apakah memang suka batu, penghobi batu, cinta batu atau enggak? Kalau memang cinta, coba sih diupload jarinya ada batunya enggak? Ada, cincin kawin. Ini nih Mas, jarinya nggak bisa ditunjukin lagi bikin adonan kue malah. jadi gini, ini menarik nih Mas Adi nih, Mas Sony, Mas Yopi. Di YouTubeku tuh pernah ada yang nanya gini, ada yang nyinyir. Apa nih ahli batu nggak pernah pakai batu? Iya, gua baca itu komen tuh. Iya kan, ahli batu ini nggak pernah pakai batu. Aku mau tanya, itu fotografer. Emang kalau lagi ke kamar mandi atau kemana dia bawa kameranya? Iya. Kan? Iya. Poinnya gini, tiap orang itu kan punya caranya mengekspresikan cintanya terhadap hal, betul nggak? Aku sebagai gemologis, cintaku itu memeriksa batu. Hobiku itu menganalisa batu. Oke? Aku nggak suka pakai cincin dari dulu. Nggak suka, tapi aku suka menganalisa apa yang ada di cincin itu. Oke? Kedua, betul nggak? Kedua, justru aku lebih senang spesimen, Mas. Inkonsisten itu Opung Yopi inkonsisten, dia ngapain lu copot batu, Om?
Pura-pura jadi analis dia itu. Gitu. Nah, Compotin jadi. kurang lebih gitu. Tapi aku kan sekarang kan ini istriku ini kan ini jualan spesimen. Dia dagang spesimen kristal kan, raf-raf batu, Mas. Ya, Ternyata aku suka banget sama raf itu dibanding batu yang udah di-cutting. Karena Yes, sama, ternyata betul. ada formasi kristal ini yang ternyata buat aku tuh menarik banget gitu buat diamati keindahannya gitu. betul. Lebih nyes, lebih berasa. Nggak mungkin cincinnya di bawah, batu rafnya di bawah-bawah ya Mas Adam. Nah itu Mas Adi ya kan. Jeblok totalan Oke, balik. Mas Adi, kita buka forum untuk tanya jawab ya. Dari Ya. kemarin, menurut Mas Adi dan Mas Adam ya, ada 3 pertanyaan yang menurut Mas Adam dan Mas Adi cukup menarik dan layak menjadi pemenang lomba kemarin adalah dari Mas Caleb Prasetyo Berojo, itu juara pertama. Kemudian ada Mas Sodo Sakti tentang grid tadi sudah terjawab, dan dari Mas Safan Asril tentang bagaimana membuat sebuah game lab, dan tadi sudah terjawab. Saya kira kita nggak usah banyak ngobrol. Saya ingin tanya sekali ke Mas Adi dan Mas Adam. Berapa sih kira-kira biaya untuk mendirikan game lab? Mulai dari pendidikan sampai terakhir. Monggo siapa duluan? Jawaban saya dulu ya. Nggak ada habisnya Om Yopi. Duitku mlebu kabeh gitu. Saya juga pengennya beli ini itu. Tentunya banyak, mau naikin harga bingung. Mungkin Mas Hendro bisa jawab tuh Mas Hendro tuh. Bro. Bocoran. Nah, Mas Wana, bocoran untuk satu alat untuk meneliti tentang batuan, taruhlah simple satu alat aja, satu jenis alat. Itu harga menengah itu harga berapa? Aduh, alat apa ya? Ya misalnya kan untuk peneliti batu itu kan alatnya macam-macam kan pastinya. Kalau kita orang awam gini kan nggak tahu namanya, tapi kan saya yakin itu alatnya kan beragam. Taruhlah satu alat gitu aja, itu biasanya kisaran paling murah berapa gitu aja. Paling murah contoh kayak mikroskop gitu ya. Paling mudah yang paling besar terlihat. Dari yang paling murah merek Amscope 5 juta juga ada. Ya. 50 juta juga ada. Netizen bisa disimak. Tergantung headnya, tergantung bodinya, Tergantung Ya. lensanya Mas Sony. Lensanya apa ya kan? Pakai lensanya. Kalau GI itu pakainya Leica. Aduh mahal Leica. Habis Leica ada Motik. Habis Itu Motik ada Olympus. lensanya lensa ya? lensa Leica itu Kalau kita punya satu set berapa, Mas Mas Adam Adam? pakai Olympus masalahnya. Wah, kalau Leica setauku bisa 50 sampai 70 juta deh satu set Leica ya, Leica. Murah sekali. Leica ya. Leica. Kalau Iya. Motik di bawahnya kalau nggak salah Motik 30-35 juta kalau nggak salah ya. Gitu. Iya. Tergantung bodinya sih nanti akhirnya. Tergantung lensa dan bodinya ya kan. Oke, kasir kita sedang menghitung kasir kita. Oke, terima kasih. Ada kepalanya toh tuh Mas Adi. Belum badannya. Belum badannya. Mas Adam. Itu baru mikroskop ya Mas? Baru Iya. mikroskop Mas? Baru mikroskop Belum sama tulangnya. teman. Mas Adam sama Mas Adi. Ini kan dari tadi kan kita bertanya terus kan. Nah, sekarang ada Mas Sony yang mewakili dari pedagang. Monggo silahkan bertanya pada Mas Sony. Apa yang menjadi unek-unek selama ini sebagai seorang gemuluk? Nah, ayo maju kabeh. Jiro rita wani. Menurut Mas Sony, nah tanya ya, origin tuh penting nggak? Ini pendapat pribadi atau berdasarkan pengalaman dagang? Dua-duanya. Pastinya kan pendapat pribadi kan berkaitan sama pengalaman dagang. Ya. Kalau saya pribadi, ini kita untuk step awal pendapat pribadi ini, jadi tidak mewakili pendapat siapapun, hanya mewakili diri saya sendiri. Origin bagi saya tidak penting.
sama sekali tidak penting karena bagi saya pertama itu kualitas dulu. Itu kalau saya pribadi. Jadi selama dia natural dan kualitasnya wahid, ibaratnya kalau permata ya benar-benar clean, warnanya solid dan itu benar-benar natural tanpa ada treatment, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Itu pribadi saya. Kalau nggak laku dijual akan saya simpan sendiri. Karena saya selain pedagang juga memang suka nyimpen. Itu kalau pendapat pribadi. Tapi kalau berbenturan dengan pengalaman dagang, itu lain cerita. Origin itu sangat penting. Jadi berkaitan dengan pengalaman dagang, banyak terjadi kualitas bagus dengan komen bahkan NTE pun bisa dikalahkan dengan kualitas sedengan menengah, tapi ada embel-embel origin. Stigma ini yang masih sangat melekat karena ini warisan dari dulu, dari turun-temurun, dari para penghobi dulu, yang selalu menstigmakan origin itu begitu dahsyatnya bagi selama pengalaman dagang, dan itu berkaitan dengan harga. Ketika origin ini sangat menentukan harga, kaitannya dengan cuan itu. Jadi kalau dibilang origin itu penting atau tidak, ya terbagi kedua itu tadi. Kalau pendapat pribadi saya sama sekali tidak penting sama sekali origin itu. Selama natural, kualitas bagus, warna, terus jenis dan lain sebagainya itu benar-benar perfect, it's okay, saya telan itu. Oke. Tapi kalau dagang lain cerita. Kalau dagang origin itu penting banget karena itu berkaitan dengan tuan. Iya. Kenapa saya tanya gini Mas Yopi? Karena saya lihat di market saat ini ya terbagi dua kubu Mas Adi. Kubu pro origin, ya, kubu fanatik origin dan kubu anti origin, betul nggak? Ada yang fanatik origin, ada yang betul anti sama origin. Ini yang mau aku bahas sedikit sebetulnya. Aku ini sebel sama dua-duanya. Iya. Sebel sama dua-duanya. Kenapa harus fanatik, tapi kenapa mesti anti? Soalnya suka nggak suka, origin itu sebetulnya kan memegang faktor penting. Memang bukan yang utama. Ada kualitas, ada treatment, ada cutting, ada color dan sebagainya. Oke, tapi ada faktor origin di situ yang nggak bisa dilupakan. Kenapa? Karena origin itu kan mewakili sisi historis juga. Ya kan? Contoh nih, kenapa kalau origin itu nggak penting? Kenapa itu di balai lelang Sotheby Christie kalau masukin batu pakai origin semua? Burmese Ruby, Kashmir Sapphire, Panjshir Emerald gitu kan. Artinya apa? Dunia ini buat dunia itu penting. Pentingnya karena ada sisi historisnya. Karena mungkin batu dari origin tertentu semakin langka. Ya kan? Nah, tapi yang jadi masalah juga yang fanatik tadi itu. Yang fanatik itu nggak peduli kualitas benar, pokoknya fanatik origin ini juga nggak bisa dibenarkan kan gitu. Nah, jadi aku tuh kadang-kadang bingung kenapa sih nggak bisa live in harmony gitu keduanya. Ya silakan menghargai origin tapi juga menghargai kualitas. Kan enak ya kalau bisa begitu kan enak sebetulnya. Soalnya gini ya, soalnya coba deh, Mas Yopi coba kalau ketemu orang nih ya yang bilang nggak mau origin tuh nggak penting. Ya enggak, gua nggak peduli origin apa, gua nggak peduli, gua mau batu ini. Oke, coba kasih di meja dia satu safir Ethiopia kualitas A, satu safir Birma kualitas A, harganya sama. Mana yang dipilih? Birma pastinya itu nanti. Pasti Birma. Berarti artinya apa? Kan kita masih inconsistent berarti kita masih dia. naik. Gitu loh, itu yang aku kadang-kadang mikir. Coba deh, pasti yang nggak mau origin juga milih Birma kok. Berarti kan mau juga origin tuh milih Birma tuh, ya kan? Jadi artinya nih kita ini kan ada 24 orang dari tadi aku lihat nih nggak keluar mengamati ini. Aku pengen menghimbau gitu supaya kita itu nggak usah pro terlalu berlebihan terhadap origin, nggak usah juga anti sama origin. Dan satu lagi suka ada yang mengatakan kan Mas Adi udah nggak? Alah lab ini kan ini opini doang nih lab nih. Ini lab nih opini doang nih, pendapat lab doang nih, origin nggak ngerti nih lab nih. Aduh, Bapak Ibu, ya kan, opini kan ada dasarnya, ada scientific evidence-nya. Itu di luar negeri kan jurnal origin berkembang terus loh. Dalam mereka mendalami origin gitu. Jadi itu kalau begitu kenapa harus dikeluarkan origin untuk sebuah hasil lab? Tergantung, kalau memang Mas Yopi, pertanyaannya. Jawabannya tergantung Mas Yopi. Kalau bicara di dunia, ya, itu nomor satu aku yakin pasti karena historis. Ya, Birma itu tambang ruby di Birma itu ribuan tahun Mas, udah ditambang. Masa nggak wajar dong kalau orang pengen punya a part of history, ya kan?
tambang Kashmir itu udah hampir nggak beroperasi. Dan yang kualitas bagusnya langka banget. Jadi wajar kalau ada orang pengen safir dari Kashmir. Ya kan? Kayak tadi aku kasih perbandingan safir Ethiopia. Saat ini mungkin safir Ethiopia orang nggak mau ya, karena Ethiopia nih. Tapi one day ketika Ethiopia tidak lagi menghasilkan safir, mungkin safir Ethiopia juga akan sama kelasnya seperti safir Sri Lanka. Sekarang aja baru keluar banyak. Sama seperti Emerald Ethiopia. Orang anti Emerald Ethiopia. Padahal kan nanti one day mungkin akan jadi langka, itu akan jadi mahal juga gitu loh. Tapi gini Mas Adam, saya kembalikan lagi ke basic dasar saya yang selalu orang lapangan ya. Saya selalu berpikir secara bahasa jalanan. Contoh simpel seperti ini. Kenapa saya cenderung secara pribadi ya, ini secara pribadi mengesampingkan origin. Dasarnya itu sesimpel ini. Karena kayak saya menggunakan bahasa jalanan. Kalau memang origin itu begitu urgensi, saya setuju dengan Mas Adam bahwa origin itu memang faktor yang bisa dibilang membentuk tentang pangsa pasar dan histori dan harga itu, saya setuju itu faktor pembentuk lah. Tapi kalau dibilang itu faktor yang krusial, faktor penting, saya nggak setuju. Dasarnya apa? Dari tampilan lab itu sendiri. Sekarang jangan bisa amati semua lab, nggak hanya di Indo ataupun di luar. Kalau memang origin itu penting, harusnya itu dicantumkan di paling atas. Betul. Origin selalu ditempatkan paling bawah. Betul. Secara urutan. Jadi dari situ saya secara hierarki aja, dari lab itu aja, itu pasti komen origin itu pasti di urutan bawah. Nggak mungkin ditulis yang paling atas itu misalnya natural, safir, bima. Nggak ada. Natural, safir gitu tak pasti. Nggak ada tulisan natural, bima, dan burung safir gitu maksudnya. Pasti komennya origin itu pasti di bagian bawah. Dari situ tok sih saya menyimpulkan bahwa origin itu sebetulnya sesuatu yang hanya sebagai unsur pelengkap. Kalau dia unsur utama harusnya ditaruh langsung di atas. Betul. Itu logika sederhana saya seperti itu sih. Betul, itu betul, itu nggak salah, itu betul banget. Saya juga selalu sampaikan di video-video tuh, origin tuh jangan nomor satu jadi origin, harus kualitas batu itu yang utama. Origin tuh bonus. Oke? Ya, tapi balik lagi Mas Yoni, tergantung Mas Yopi. Kalau kita bicara batu-batu yang kelas atas tuh, kelas atas ya, ini bukan batu kita lah, bukan batu di market kita lah. Batu-batu kelas atas tuh, mereka itu sangat amat mengapresiasi origin. Tanya Mas Hadi, itu masih suka post kan, rekor dunia. Ya Mas Hadi, ruby sekian, safir sekian. Pasti yang dikedepankan tuh origin di depan. Jadi emang tergantung di mana dan situasi yang kita hadapi Mas Yoni. Setuju aku. Betul. Origin nggak penting, tapi unsur ada pembentuk persentase yang mempengaruhi harga di situ. Betul. Walaupun tidak besar porsinya, pasti ada. Oke, Mas. Ini Adi ada yang ditanyakan lagi kepada pedagang, silakan. Boleh, ada pertanyaan. Mas Yopi dong, tanya ke Mas Yopi sekarang. Gantian. Kan saya bukan pedagang, Sama aja, Mas. Mas Adam, ya. Saya bukan pedagang. Saya kan cuma kakak penghina. Pertanyaannya ini dua ya, tapi jadi satu. Sudah pernah ngelepin batu belum onsite langsung di labnya? gimana Mas? Kalau sudah pernah ngelepin batu belum ke labnya langsung onsite? Atau kemana? Langsung jenengan sendiri yang masukin? Lalu pertanyaan kedua, hasilnya pernah ada yang nggak puas nggak? Kalau saya pernah, jadi kita pernah datang ke kantor cabangnya GRI di Surabaya, terus kita ke KGL itu pernah saya datang sendiri langsung, secara langsung. Memang ada dua, masing-masing kan punya standar operasional masing-masing ya. Ini kita bicara langsung di lapangan waktu itu yang saya alami. Kalau waktu itu jelalah Mas, gemolognya itu nggak ada, tapi kantornya buka, emang tai di GRI ini. Jadi saya sudah datang jauh-jauh dari Madiun. Ini curhat Mas Adam ya, jangan tersinggung. Gak apa-apa. Nah, jadi waktu saya datang jauh-jauh dari Madiun, udah langsung ke kantornya buka, menerima. Tapi gemolognya nggak ada, dan saya ini nggak bisa dilabkan di sini Pak. Nanti kalau mau
ini ditinggal, nanti saya kirim ke Jakarta. Bah, nah terus ngapain saya capek-capek datang ke Surabaya, terus kirim ke Jakarta, mendingan saya kirim ke Jakarta aja, kan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, waktu ke KGL itu saya kagum dengan sistem identifikasinya yang sangat cepat. Bisa dibilang cuma berapa ya itu? 15 menit, 20 menit selesai jadi. Gitu. Sampai jadi kartu maksudnya. Iya, sampai jadi kartu. Dengan foto batu saya pun memang real batu saya itu. Dan ketika saya cek saya iseng kan, saya cuma punya alat timbang. Yo memang bener bobotnya segitu, dari hanya untuk memastikan apa bener gimana udah dicek apa belum. Ya karena kemampuan alat saya cuma alat timbang, saya cek cuma di ukuran timbang, bener. Berarti kan memang dicek batu saya tadi. Itu prosesnya sangat cepat. 15 sampai 20 menit sudah selesai jadi, keluar kartu. Itu sih. Jadi untuk itu mau saya tanyakan juga, Jimolog di GRI itu apa masing-masing cabang punya Jimolog sendiri atau terkadang diperbandingkan seperti itu toh Mas Adam? Enggak, semua punya gemolog sendiri. Cuman kayaknya pas yang Mas Sony datang itu antara gemolog lagi pulang kampung ke Sri Lanka, Mr. Aktap, dia belum bisa balik karena COVID, atau dia lagi diperbantukan ke Jakarta. Kemarin aku ke Bangkok 2 minggu kan sama Mas Muhammad. Jadi dia tarik ke Jakarta. Ya itu batinku, kalau memang nggak terima batu ngapain kantornya buka, itu geremeng di jalan tahu. Karena gini Mas Sony, kalau kita tutup, orang yang datang nggak tahu kan, nggak tahu info. Kita buka buat ngasih tahu, gemolognya nggak ada. Kalau mau dikirim ke Jakarta, kalau enggak tunggu. Tujuannya itu Mas. Karena kalau kita tutup kesian, bahkan banyak yang nggak dapat info kan, gitu. Ya, betul. Surabaya itu pernah Untung tutup 3 aku... minggu. Pernah tutup 3 minggu Surabaya karena si Aktap nggak bisa masuk Jakarta, dia belum vaksin di Sri Lanka, dia mesti vaksin 2 kali, mesti nunggu 2 minggu baru bisa masuk Indonesia. Itu kejadian tuh tahun lalu. Sama terakhir kemarin, Mas Sony kapan datangnya? 2 tahun lalu atau minggu-minggu kemarin? Enggak, sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan. 3 bulanan yang lalu itu. Awal tahun, pertengahan tahun. Ya. Pertengahan tahun, Mei, Juni. Aku ingat itu masalahnya, dia dari Kayun mampir ke rumah minta sangu untuk pulang, nggak punya duit ya. Paling gitu. Soalnya kita kalau di GRI Mas Sony, kita kalau nggak ada gemolog kita nggak akan keluarkan hasil. Karena kita nggak punya asisten. Kita ini nggak punya asisten gemolog. Ini yang saya kadang-kadang pakai asisten gemolog. Saya salut dari kinerja GRI itu, mereka menangani secara langsung dengan gemolognya. Cuma ada minusnya. Kalau misalnya saya bayangkan, misalnya itu 1 hari datang misalnya 500 batu. Bayangkan tenaga yang harus dibuat untuk mendeli batu itu. Makanya coba dong kalau ada gemolog mau ngelamar ke GRI, monggo ya. Dibuka lamaran. Nah ini kesempatan ini. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin dari tadi yang memonya komplit mana Om Sony? Ada nggak yang ngamuk, nesu, ngamuk, jengkel gitu? Ada sih, tapi nggak enak kalau saya bilang dulu seperti namanya. Jadi ada tempat di daerah dagang itu mengeluarkan statement komen ulasan batunya nggak sesuai bagi saya, dan itu sudah saya buktikan baik dengan pengalaman saya pribadi maupun dengan lab ulang ke tempat yang lebih saya percayai, seperti itu. Jadi dua tester ya, jadi 2 tester saya gunakan. Pertama berdasarkan pengalaman saya pribadi, trik saya pribadi. Kedua saya perkuat lagi dengan saya labkan ulang di tempat yang lebih berkompeten, saya bilang seperti itu. Dan hasilnya memang baik tes saya pribadi dengan lab yang kompeten itu hasilnya sama. Itu benar-benar mengecewakan. Dan dari situ saya langsung minta maaf ke customer. Saya bahkan sampai sempat ibarat kata kalau ini retur silakan. Intinya saya siap dengan segala resikonya itu tadi.
dan alhamdulillah pihak customer punya kebijaksanaan lebih untuk saya, mungkin ngingeti saya welas, aman. Intinya saya untuk berusaha meyakinkan customer bahwa ini tidak ada rekayasa dari saya sebagai pedagang, ini benar-benar di luar kehendak saya gitu loh. Pengen tahu juga pedagang tuh kadang apakah hanya ngirim online aja atau datang, setelah datang kecewa atau puas atau ada pertanyaan ke labnya langsung. Itu pengen tahu juga interaksi di pedagang tuh kayak apa di tempat lain gitu. Kalau saya pribadi jujur sangat beruntung kenal dengan jenengan semua, Mas Adam, Mas Adi yang sangat intens di bidangnya dan enak juga untuk diajak sharing. Namun ada juga kadang itu kita pedagang itu dibatasi ruangnya ketika kita datang ke tempat. Misalnya kita mau menanyakan itu kadang dijawab hanya sangat singkat. Ini kok komennya Contohnya gini. apa itu? Contohnya misalnya ketika kita datang di tempat yang kemarin itu setelah saya ke GRI itu di tempatnya itu tadi itu saya sempat tanya, Mas, ini komennya kok gini, ini tadi kok cepet men itu dicek tenan ora Mas? Sempat saya tanya antara cacat kucablak gitu. Dan itu saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan karena saya sampai itu senang cepat atau senang ditinggal, kurang lebih seperti itu. Jawabannya seperti itu ya. Oke. Itu buat saya juga pengen melihat lebih luas dunia perdagangan, interaksi antara pedagang dengan lab. Saya juga pengen belajar banget, saya juga masih baru. Itu saya senang dia tanya-tanya gitu, makanya saya tanya. Bahkan saya sendiri itu sebetulnya orang yang nggak punya malu, Mas. Orang nggak punya malu gini. Saya itu sampai sekarang jujur aja kenal baik dengan Mas Wahanadi. Itu baru ngelapkan kenjenengan itu pun karena bonus itu. Masukku lah itu loh. Masukku sering nge-live, seberapa sering Anda masukin ke GRI, ke IGT enggak? Enggak, intermezzo aja. Iya. Tapi kalau aku pribadi Mas ya, lab batu itu aku ngelabkan batu itu yang benar-benar karena dorongan pribadi kehendakku sendiri ya, tanpa ada misalnya request dari pelanggan. Itu memang presentasenya masih dibilang kecil. Ya. Jadi kalau nunggu laku biasanya ya. Ya. Karena itu berkaitan udah jelas-jelas misalnya ini kasedon buat apa gua capek-capek keluarin yang nge-lab kan gitu. Setuju. Itu bener itu. Kecuali by request kan. Kecuali by request. Contoh di Bacan. Kita tahu sendiri di Bacan. Bacan itu bagi saya unik. Saya pengalaman pribadi ya, kita bicara Bacan, salah satu jenis batu di Indonesia. Bacan itu mau harga 100.000, taruhlah seperti itu, sampai yang harga puluhan juta. Saya pernah menjual, dan itu bisa dibilang presentasi yang minta lab, sangat kecil sekali. Padahal harganya puluhan juta, berbanding terbalik dengan permata. Itu kadang kita bikin ketawa sendiri di pasar itu. Taruhlah topas atau sapir Afrika itu, udah tahu harganya cuma 300.000, ada labnya Mas, kan gua tonjok aja lu rasanya seperti itu. 300.000 mindsetnya tadi ya. Iya. Mindsetnya. Itu sih. Karena mungkin gini Mas Doni, karena karakter Bacan itu kan mudah dikenali kan, apalagi yang udah pengalaman main Bacan. Sedangkan kalau batu-batu permata warna biru, warna putih, wah itu bisa macam-macam. Ya kan, mungkin mindset di situ. Jadi netizen ini kan pecinta batu juga, waduh, biar pasti deh, mungkin kayak gitu. Ya, paling kalau nggak bacin itu ya Mas Roni ya. Iya. Tapi memang di pasar sendiri itu seperti sudah ada filter. Jadi antara bacin itu banyak, memang ada beredar di pasaran. Tapi seperti ada filter sendiri. Harga bacin itu nggak pernah bisa melampaui harga bacan.
yang asli. Iya pasti lah. Itu yang menjadi filter itu, menjadi pembeda. Tapi berbeda dengan permata. Berbeda dengan permata. Kadang kita memang membutuhkan dasar lab yang kuat, contohlah di diamond. Banyak terjadi kasus orang beli puluhan juta, ternyata sintetis, Pak. Rasanya kan, waduh, itu memang membutuhkan dasar keilmuan, yaitu tadi lab yang kredibel itu tadi. Memang segmen pasarnya beda dan cara penanganannya juga beda. Betul. Betul Mas Adi, setuju. Kok jadinya pedagangnya yang curhat? Kan tadi forumnya game labnya yang curhat. Ya, ini namanya kamu rasa pedagang itu Tetap paling banyak pedagangnya yang curhat. Monggo Mas Adam atau Mas Adi tanya lagi silahkan, nggak apa, masih ada waktu. Ayo Mas Adi dong, Mas Adi kayak banyak pertanyaan Mas Adi ini, banyak unek-unek kelihatannya. Apa ya? Nggak ada sih unek-unek, selain cicilan nggak ada. Ini tadi kita bicara, kita baca komentar dari ini ya, teman dari Papua ini. Ada Oh ya, pertanyaan dari teman-teman aja ini boleh. ada dari Mas Hardinas Rahim. Mas Hardinas ini dia spesialis saat ini intern masalah jedet. Dia bertanya begini, Mas, soal kasus batu kami jedet dari Kabupaten Nabire Papua Tengah, gimana penilaian Bang Wanadi dan Bang Adam Haris tentang pengakuan bahwa kami juga menghasilkan jedet tipe A? Soalnya ada beberapa testimoni dari pemain jedet besar bahwa di Indonesia itu belum ada jedet yang layak diakui sebagai jedet. Nah, ini gimana menurut pandangan Mas Wana atau Mas Adam, bahwa katanya dari informasi Mas Hardinas Rahim ini di Indonesia itu belum ada jedet yang layak diakui sebagai jedet. Itu statement ini bagaimana menurut tanggapan jenengan? Statementnya agak membingungkan ya, maksudnya tidak layak diakui. Bias banget, arahnya bias banget. Bias, iya, betul. maksudnya tidak, mau kemana pertanyaannya itu apa itu? Tidak diakui dalam arti nggak ada di Nabire itu nggak ada giok, atau kualitasnya belum ada yang seperti kualitas Birma, kan beda tuh ya Yang tipe konotasinya. A. Gitu kan. Kalau masalah dia diakui dunia, nggak tahu ya, tapi mungkin karena kan baru dunia belum dengar, tapi pasti akan segera diakui sih, gitu. Karena Ametis diakui kan, Kecubung Kalimantan, Pangkalabun semua diakui, Opal diakui, Bacan itu diakui, Kresokola Kalturu diakui. Kalau giok Nabire belum diakui ya sabar, pasti dia akan diakui sih, tinggal buying time aja. Gitu. Ya. Mungkin yang bisa dilakukan para penambang, para pemain batu giok, teman-teman di Papua, mungkin lebih sering sharing aja proses tambangnya, itu sering diposting supaya kelihatan jelas kan gitu. Nah, ini mungkin Mas Adam Haris bisa memfasilitasi dalam hal misal tentang pengenalan produk-produk JDJ origin dari Nabire ini ke kancah yang lebih luas, karena kan secara basically jaringan kan terkoneksi seperti itu. Bisa asal semuanya jelas ya, dari mulai dokumentasinya, bentuk craftnya, bentuk cuttingnya, semua itu bisa dikasih ke kita. Kita bisa kok, kita bisa email, kita bisa bicara sama beberapa petinggi-petinggi. Itu. Semoga Mas Bang Hardinas Rahim ini bisa lagi nonton beneran ini, dan nanti bisa lebih intens berkomunikasi dengan Mas Adam Haris, karena bagaimanapun juga kita itu saling terkait. Tapi itu bisa, tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang gini Mas, mereka pengen kita bisa menganalisa, mengidentifikasi originnya, ini asal dari Indonesia. Jadi mungkin one day akan bisa ya, mungkin ya, tapi masih perlu kajian pendalam banget sih. Karena kan kita tuh misalnya origin bukan karena gini. Kalau misalnya Mas Soni nih bawa batu giok Nabire, ya kan? Nih loh Mas Adam, nih giok Nabire, oke? Saya tahu Mas Soni itu kredibel, nggak mungkin bohong. Saya bisa tulis, oke, natural jadeite origin Nabire Papua, oke? Tapi batu yang mirip ketika dibawa orang lain yang saya nggak tahu, saya nggak akan mungkin bisa tuh identifikasi sebagai Nabire. Jadi masih murni karena info dari orang yang kredibel, ya kan? Nah, ini wajar untuk batu yang baru keluar, itu wajar. Apalagi kita kan sepakat tadi kan origin tuh ntar dulu deh gitu. Ya. Kayak itu kita sepakat dulu tadi kan, kita udah bilang
itu jadi wajar, mungkin perlu waktu. Kayak misalnya giok dari Birma, dari Guatemala, kenapa bisa dibedakan? Jurnalnya udah lama. Tuh. Mereka ketemu udah lama, udah diteliti, udah dites A, B, C, D, E oleh banyak sekali gemolog-gemolog dunia sampai keluar jurnal. Oh ini loh ciri-cirinya gitu. Jadi masih perlu pendalaman yang mendalam sih gitu untuk Ya. origin ya. Ini sejalan Harapannya dengan sih kita apa juga yang pengen, harapannya sih pengen kita bisa menganalisa itu gitu. sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Billy Tanu ini juga. Mas Billy Tanu sempat ngomong, maaf loh, selama Jadejit Nabire masih ditahan terus, bakal lama diakui di dunia. Mungkin maksudnya begini. Jadi memang dibutuhkan sebuah keterbukaan dalam hal ini pihak dari Nabire sendiri terkoneksi ataupun berkolaborasi dengan pihak laborat gemolog yang kredibel untuk mengobservasi, untuk mengenalkan ini secara kontinu, konsisten ke pangsa pasar hingga terbentuk database secara komplit, jurnal komplit untuk membedakan ini loh Birma, ini loh Nabire. Kalau tanpa basic database yang jelas nggak bisa kan hal itu bisa. Ngomong-ngomong Mas Doni, Mas Yopi, aku beli giok Nabire dari 2 seller, kita ini punya di Gary giok Nabire. Cuma memang sulit menganalisanya sampai sejauh ini masih sulit karena banyak faktor. Kan kalau kita bicara origin tuh misalnya ya kita kalau mau ngecek trace elemen komposisi. Yang banyak aku dapat rata-rata yang masih opek-opek itu menghambat, oke? Lalu inklusinya nggak kelihatan, itu menghambat. Lalu beragam, jadi apa ya? Tidak standarnya itu belum terbentuk gitu. Sehingga itu juga menjadi hambatan kita untuk, ini gimana mengobservasinya nih ya, random banget itu yang kita dapat, gitu loh. Jadi nah ini kita belum mendapatkan kembali lagi tugasnya ke teman-teman lokal Nabire, bagaimana untuk memenuhi standarisasi yang dibutuhkan oleh lab untuk dikenalkan ke dunia luar itu tadi kan. Betul. Hal misalnya gini, ini satu tipe nih. Misalnya ini, ini karakter nomor 1 Nabire nih, beberapa dikasih. Karakter keduanya apa? Ada semua. Karakter ketiga apa? Kalau udah punya semua itu kan enak tuh. Kita bisa observasi, ini karakter yang ini begini, yang ini begini, ini ternyata ada 4 karakter. Ada nggak sih perbedaannya sama giok dari Birma, dari Guatemala? Itu bisa dipelajari gitu. Dan yang paling penting lagi kalau bisa kita dibawa ke tambang tuh ya kan, itu pasti mantep banget tuh buat observasi. Nah itu seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Gary kan pernah datang ke Kalimantan itu dulu banget. Ya. Nyarankan edukasi Mas Hendro ke Nabire dulu. Itu Mas Hendro senyum-senyum tuh emotikonnya. Ya perlu diagendakan. Ya. Ini ada pertanyaan lain. Mengapa belum ada origin untuk jenis red coral atau marjan? Gitu. Ya enggak, ya emang susah. Nah, itu pertanyaan gini, itu aku baca itu pertanyaan itu. Itu sebetulnya lucu juga. Kenapa kok nggak dinamakan red coral? Kok cuma keluarnya kan cuma namanya Corallium. Natural coral gitu doang. Ya sekarang kan namanya koral itu kan juga semuanya warnanya red. Masa semuanya harus dibilang red kan gitu. Betul. Namanya aja koral gitu loh. Nggak semuanya kan red, ada yang oranye, ada yang coklat. Kan gitu. Masa semuanya harus dibilang red? Red itu kan mengacu pada satu jenis warna tok. Apa namanya kalau masalah koral ya, ini bukan cuma koral sih ya, banyak batu itu yang nggak tahu deh, kalau om semua perhatiin ya Mas Adi juga di GRI itu kita tuh terbatas banget ngasih origin pada batu. Bahkan spinel aja tuh yang sebenarnya bisa ngasih origin tuh lab-lab luar kita nggak kasih. Oke. Kenapa? Karena memang faktanya kayak spinel tuh itu bukan kayak safir sama ruby yang sekedar inklusi pasti bisa langsung kita bisa sedikit banyak membedakan. Spinel tuh beda case. Begitu juga batu-batu lain. Kalau batu-batu lain kayak contoh lah misalnya ametis yang paling banyak ya kan. Kenapa sih nggak bisa? Dulu kok kasih tuh ametis Borneo kok sekarang nggak bisa? Ya karena ametis tuh ada banyak banget ditemukan di dunia. Dan jurnalnya itu minim untuk origin. Jadi kita tuh sekali lagi ya kita di lab itu perlu yang namanya dasar gitu. Ketika mengeluarkan satu analisa. Selama dasarnya nggak kuat, jurnalnya nggak banyak, ya jangan deh gitu kan. Kecuali emang tujuannya beda ya. Tapi selama tujuannya untuk hasil analisa yang saintifik, memang nggak bisa. Itu fakta gitu. Sama seperti apalagi
Coral gimana bedainnya? Semua strukturnya sama. Gitu. Cara masking originnya gimana? Masa kita mesti ikut ke Mediterranean Sea untuk menyelam di sana Lautnya sama-sama bukan ya di kan situ, susah gitu loh. Emang ada keterbatasan di situ. Nah, ini sama-sama di laut. Mas Ardik Nasrahim ini nambahin lagi nih info. Dulu tahun 2017 dari pihak IGS udah turun lapangan sampai dimasukkan di majalah IGS. Nah, ini kembali lagi bahwa pengakuan dari satu itu belum bisa menurut saya untuk dijadikan sebuah dasar untuk membuat database yang secara konkret. Kan itu dibutuhkan berbagai pihak. Jadi nggak bisa pengakuan hanya dari satu pihak. Karena namanya database itu kan harus diakui secara mendasar, secara menyeluruh. Bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baru itu bisa dijadikan referensi untuk mengeluarkan sebuah origin, kan seperti itu. Nah, pendapat Kita saya itu punya loh. Kita punya geolog yang punya koneksi bagus di dunia internasional, Pak Sujatmiko. Beliau itu luar biasa mengenalkan batu Indonesia ke luar negeri. Mungkin nanti kita bisa kontak Pak Sujatmiko juga minta bantuan beliau karena beliau koneksi jaringannya itu ke mineralogi itu banyak banget, Mas. Kalau aku kan terbatas di bidang gemologi nih, saya GIA, JS. Kalau Mas Pak Sujatmiko itu malah mineral dia. Emang dia geolog ahli kan, beliau itu. Mungkin bisa kita kontak nanti untuk pasal lagi Nabire ini. Oke, Mas, karena Mas dan memang gini, Mas. Ya, Sudah, bentar, kan? Mas Yopi. Ya, sebentar. Jadi memang Giok Nabire ini memang menjadi sebuah, ya istilah saya, wanita baru, wanita yang molek di dunia perbatuan yang saat ini memang mengundang banyak pesona. Jadi memang butuh sebuah pengakuan, lu gadis dari mana coy. Jadi seperti itu. Karena pertama, di lapangan kita ini pedagang kadang ditanyakan, Mas ini kok gak enak, nggak ada originnya, ini kok nggak bisa keluar origin Nabire, kenapa? Kadang di situ kita bingung sendiri, kita ini cuma pedagang, men, kita ini bukan pencetak lab gitu loh. Mau kita cacat, kita ngomong seperti itu, mau seperti itu, tapi rasanya kan kayak melukai nanti. Sedangkan mereka itu sering kali tanya, ini kok nggak bisa keluar Giok Nabire itu gimana ini, padahal ini dari Nabire, Pak. Ante ini kadang-kadang ya. Ente kadang-kadang. Oke, ada lagi yang ditanyakan Mas Adam, Mas Wahana Adi, kepada Mas Sony mungkin? Tanya aja Mas Yopi, ayo kita sekeroyok itu waktunya tanya ke siluman keberapa ini. Enggak, karena ini sudah mulai malam, takutnya nanti Mas Adam juga, Mas Wahana Adi juga butuh istirahat. Pinter banget dia ngeles ini. Enggak butuh istirahat gitu loh. Cuman aku pengen tahu, untuk Mas Wahana Adi pertama, apa sih harapannya Mas Adi untuk para pedagang batu di Indonesia? Harapannya? Harapannya sih terbuka sih terhadap segala informasi, baik yang diberikan oleh laboratorium, baik yang diberikan oleh berita-berita internasional, rajin membaca. Jadi di saat kita semua sama-sama pengen maju, sama-sama terbuka, kita terima input, jadi mudah gitu loh, Bibi. Kedepannya mungkin industri ini akan jauh lebih baik. Kalau contoh ini, mohon maaf, kalau ada lab kesalahan, jangan langsung diumbar salah. Belum tentu labnya salah, pertama itu. Yang kedua, coba telepon labnya. Itu masalah attitude. Kita belum masalah knowledge. Jadi, lo ini baca, lo kok IGT atau GRI ngeluarinnya serpentin. Nah, tanya dulu labnya. Kita bicara speknya. Ya, hal-hal seperti itu kalau tiap pedagang sama lab saling menghargai, saling open, saling share informasi, kayaknya nggak butuh waktu lama yang membaik secara global di Indonesia ya. Yeah. Oke, kalau harapannya ada harapan? Ya, kalau menurut saya pertama kita itu mesti banyak belajar dari Bangkok. Bangkok itu dekat. Ya, kemarin tuh kan saya udah lama nggak ke Bangkok ya. Nge-Bangkok ngeliat saya tuh kagum gitu. Wow. Di sana labnya itu banyak, tapi rata-rata pasti gemolog, pemain batunya banyak, punya toko dan semua itu dewasa. Saya lihat sendiri nih
Saya main ke labnya Mr. Pet, dia datang orang ke lab, Mr. Pet nggak bisa periksa, guru saya itu dia balikin, itu pedagang batu ngerti, oh nggak bisa periksa, oke. Coba kalau di sini, gimana sih kolab nggak bisa? Aku baru kemarin nih aku nih nggak bisa meriksa batu, tak balikin. Oh jadi situ nggak bisa periksa, diketawain mas. Wah, hah? Baru kejadian. Indonesia netizen. Ya, artinya maksudku kita mesti sama-sama lebih paham gitu bahwa kan antara pemain pedagang batu dan lab kita kan saling membutuhkan ya. Lab itu butuh pedagang batu untuk berkembang, pedagang batu butuh lab untuk memvalidasi atau melegitimasi barang dagangannya gitu kan. Betul. Jadi kalau sama-sama saling mendukung dalam hal yang baik, harusnya kita bisa sama-sama berkembang gitu. Harapannya dan tentunya harapannya lebih kritis penting tuh buat para pemain batu. Jangan cuma nyari lab yang murah aja. Lab gue bikinin aja 30.000. Ya kalau 30.000 cetak sendiri aja deh, nggak usah bikin ke lab gitu kan. Maksudnya, jadi mindsetnya tuh kalau mau periksa batu emang harus yang mendapatkan kebenaran, bukan sebatas hanya mau cari murahnya aja. Karena kalau mau cari murahnya doang, ya itu tadi, orang-orang yang tidak belajar, hanya otodidak akan semakin banyak buka lab. Dan pada akhirnya, yang dirugikan itu ya pasar kita sendiri. Gitu. Karena ujung-ujung kan kelihatan kan pada komplain, ini lab nih beda-beda jawabannya. Ya habis dikasih makan terus lab yang kayak gitu. Ya kan? Ya pasti akan terus ada gitu. Mudah-mudahan sih ke depan bisa lebih saling berkembang ke arah yang lebih baik lah dua-duanya gitu. Oke, sekarang Mas Sony, ada harapan untuk teman-teman Batu dan teman-teman Game Lab ini kira-kira bagaimana? Kalau saya sih, kalau Mas Wanadi, Mas Adam Haris mungkin bahasanya lebih enak didengar sih. Nah, saya sebagai penyimbang bahasa-bahasa jalanan, kasarannya bahasa-bahasa yang umum kita nikmati di luaran lah. Jadi statement yang ingin saya keluarkan, lu boleh kritis, lu boleh banyak bacot, banyak permintaan, tapi otaknya dipakai. Dalam artian, knowledge itu harus punya. Sebelum kamu menjustis sesuatu gini dan gitu, minimal kamu sudah punya pengetahuan dan pengalaman. Kalau kamu memang belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, belum mengerti apa-apa, ya udah, apapun yang dikeluarkan ahli, kamu telan, itu sebagai bentuk pelajaran juga. Jadi kita boleh kritis, kita boleh komplain gini-gini, tapi minimal kamu punya basic, minimal kamu punya pengetahuan, punya pengalaman. Kalau tanpa itu semua ya nonsen. Itu harapan saya untuk sesama pecinta batu ataupun pedagang dan sebagainya. Jadi kritis boleh, tapi otaknya dipakai, boleh. Otaknya dipakai. Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk Mas Sony, Mas Adam Haris, dan Mas Bahanadi atas waktunya malam ini. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena menurut saya sebuah kesimpulan itu akan mengkebiri pendapat orang lain. Jadi bagaimanapun juga, mari kita terus untuk belajar, mari kita terus untuk meningkatkan keilmuan kita karena dunia berkembang, ilmu batu pun berkembang, dan kita sebagai pedagang dan gemuluk juga ilmunya harus berkembang. Demikian Mas Bahanadi, Mas Sony, dan Mas Adam Haris. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Malam banyak. ini kita Mas Wana, Assalamualaikum Haris, warahmatullahi wabarakatuh. Senang akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi setelah berapa tahun kan? iya. Ya. Yuk, makasih.